Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Xian Er ingin tahu mengenai apa itu medan perang kuno. Katanya di medan perang kuno ada 3 benda harta suci. Ada harta yang paling penting yaitu sumur kuno. Katanya sumur kuno ini bisa membuat praktisi di alam pemurnian jiwa manapun yang diakui oleh si sumur kuno itu bakal mendapatkan namanya warisan harta. Yang kedua adalah menara penekan. Menara ini bisa menekan musuh sekuat apapun, itu sangat berguna digunakan untuk musuh yang kuat. Dan yang ketiga adalah pohon kehidupan bisa melahirkan cairan kehidupan. Dengan cairan ini bisa membuat penggunanya semakin mudah dan menunda penuaan yang Tan Yun tahu. 1 tetes cairan ini aja itu bisa menambah 1000 tahun masa hidup. Tapi Tan Yun tidak percaya akan sumur kuno ini yang bisa mewarisi warisan para master. Pasti ada yang tidak beres nih dan ada tujuan tertentu. Sehingga Tan Yun merasakan dia harus masuk ke medan perang kuno apapun yang terjadi. Karena dia pengen tahu apa tujuan sebenarnya para master jahat meninggalkan ketiga artefak suci yang katanya begitu sakti. Setelah semua informasi sudah disampaikan, Tan Yun dan teman-teman yang disuruh untuk kembali beristirahat karena besok sudah bakal dimulai kompetisi 10 divisi. Singkat cerita, besoknya sudah tiba mereka sampai ke gerbang kompetisi. Namun tidak lama dari itu muncullah tetua kedua divisi jiwa suci. Dia memuji Su Bing yang menerobos begitu cepat, cuma dalam kurang waktu 6 tahunan. Dari tingkat 1 sampai ke tingkat 8 alam jiwa. Dia membuka gerbang portal menuju ke dalam dan mereka pun dipersilahkan masuk. Di satu sisi tetua ini yakin dalam hatinya terus mengatakan Tan Yun yang sudah menghabisi begitu banyak murid divisi jiwa sucinya itu harus dibuat meninggal di tempat ini. Dia juga tidak sabar melihat kekalahan dari divisi berjasa hancur total dan dipermalukan nanti, begitulah percayanya. Singkat cerita, kepala divisi berjasa pun sudah tiba di atas arena dan mereka semua langsung turun ke tempatnya masing-masing. Tan Yun tidak sabar melihat orang-orang yang ingin menghabisi dia. Kemunculan divisi berjasa juga membuat banyak orang tidak senang, guys. Tidak lama dari itu, ketua sekte Tantai pun sudah tiba. Semua orang dipersilahkan duduk di posisinya masing-masing, terutama para ketua divisi. Tidak lupa Su Bing memperkenalkan Shen Sujian kakaknya yang sekarang sudah menjadi tetua tertinggi di divisi berjasa. Ketua Tantai cuma bisa menjawab kalau nasib dari divisi berjasa itu bergantung kepada mereka berdua, jadi jangan mengecewakannya. Di satu sisi dia juga kaget, ternyata akhirnya Su Bing yaitu temannya masih memiliki anak lain selain Shen Su Bing. Dikarenakan semua orang sudah tiba, maka kompetisi akan dimulai. Diketahui hadiah yang akan didapatkan memang cukup menggiurkan. Hadiah yang bakal didapatkan kalau mendapatkan peringkat teratas alias pertama itu bakal diberikan senjata pedang terbang venerable di kelas terbaik. Peringkat kedua juga bakal diberikan pedang terbang venerable kelas tertinggi. Barulah peringkat ketiga mendapatkan kelas menengah. Pedang kelas terbaik itu sangat kuat. Kalau bisa mencapai ke ranah alam jiwa maka bisa mengeluarkan seluruh kekuatan pedang tersebut. Dan kemudian sekarang kita masuk kepada aturan pertarungannya. Jadi nanti pertarungannya 1 melawan 1 tetapi ditentukan berdasarkan nomor undian. Bertarung sampai salah satu divisi kehabisan murid atau mengaku kalah. Sang ketua divisi jiwa suci memberikan contoh. Kalau divisi jiwa sucinya mengirimkan 1 murid dan mengalahkan semua murid divisi berjasa, maka mereka dinyatakan sebagai kalah. Tentu itu sebenarnya sang ketua jiwa suci sengaja membawa-bawa nama divisi berjasa untuk dia hina dan rendahkan. Tan Yun pun langsung turun tangan membalasnya dengan menantang semua murid ke-9 divisi yang ada di sini. Shen Sujian sempat mengira apa yang Tan Yun lakukan ini sungguh gila.
Tetapi Subing yakin namanya juga ini adalah gurunya. Apapun yang Tan Yun lakukan itu pasti ada tujuan dan sudah diperhitungkan dengan matang. Tindakan Tan Yun membuat ketua divisi lain itu malah menertawakan divisi berjasa. Menurut mereka, banyak omong besar akan membawa kematian itu balasan ketua jiwa suci. Ada juga yang percaya divisi berjasa bakalan hancur total. Tetapi semua penghinaan itu langsung disuruh diam oleh ketua Tantai. Menurut dia, apa yang Tan Yun lakukan yaitu menantang ke-9 divisi itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tapi faktanya tidak ada juga aturan yang melarang ini. Sehingga dia pun kesal dengan para ketua divisi yang terus menghina-hinanya. Dari situlah ketua divisi jiwa suci memohon maaf sambil ketakutan. Karena sudah begini maka tidak perlu basa-basi lagi. Undian pun dikirimkan kepada 9 divisi lainnya. Mereka bakal mendapatkan urutan nomor untuk melawan Tan Yun. Semuanya disembarkan dan yang pertama adalah pria berbaju biru ini. Dia langsung menghina Tan Yun tidak akan membiarkan Tan Yun sang pengkhianat divisi Pil lolos sekali ini. Dirinya bakal membalas perbuatan Tan Yun kepada divisi Pilnya berkali-kali lipat. Dengan ini ketua divisi jiwa suci mengumumkan kalau kompetisi akhirnya dimulai. Tan Yun memastikan kepada Meng Yi dan teman-temannya tidak perlu peduli siapapun musuhnya itu cukup habisi mereka tanpa ampun. Orang pertama yang maju adalah anak buah sang pria berbaju biru dengan nama Saudara Tao. Dia di sini menggunakan pedang besar dengan postur tubuh yang sungguh berotot. Orang pertama yang bakal bertarung melawan divisi berjasa adalah Chow Yong peringkat ke-10 dalam daftar terkuat divisi Pil. Orang-orang percaya yang bisa melawan dia itu minimal berada di tingkat Mu Mengyi atau mungkin Tan Yun. Namun yang akan maju dari sisinya Tan Yun cuma Luo Pan. Dia ingin menunjukkan teknik rahasia api miliknya adalah api terkuat. Dia pun turun ke bawah arena dan bersiap untuk bertarung. Luo Pan begitu percaya diri untuk melawan Cao Yang. Kepercayaan dirinya ini seakan-akan dia sudah pasti menang. Sehingga gak perlu basa-basi pertarungan pun dimulai dan Cao Yang pun menerjang. Adu kekuatan terjadi tapi ternyata serangan balik Luo Pan itu jauh lebih kuat menghasilkan Cao Yang terkena serangan telak. Dengan ini jelaslah kemenangan pun didapatkan oleh Luo Pan. Ketua Tantai yakin teknik rahasia api ini pasti diberikan oleh Tan Yun. Dia membayangkan kalau ke-10 divisi berjasa digabungkan dan para murid mempelajari teknik rahasia api ini. Pasti Sekte Huangpu akan menjadi lebih kuat. Di sana Luo Pan merendahkan divisi Pil membuat seniornya Cao Yang murka besar dan ingin balas dendam. Segera dia pun turun ke atas arena mengeluarkan formasi pengurungnya. Dari formasi itu terus memunculkan serangan dan berhasil menangkap Luo Pan. Sempat disuruh mundur oleh Tan Yun, tetapi bagi Luo Pan yang namanya divisi berjasa itu tidak ada kata mundur tanpa perlawanan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan berhasil membuat Luo Pan itu terluka parah. Tetapi dia tidak menyerah melepaskan ikatan dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tebasan pedang api dilancarkan berhasil menghancurkan formasi tersebut sekaligus membuat senior Chu sekarat. Setelah ini, salah satu junior dari divisi Pil yang bernama Xiao Hua segera turun untuk melawan Luo Pan. Tapi langsung Tan Yun perintahkan Xian Er buat turun tangan menggantikan Luo Pan. Tapi belum sempat bertarung, Xiao Hua disuruh Ketua Hang untuk mundur karena jelas dia bukanlah lawannya Xian Er. Namun Xian Er nggak mau kasih ampun karena udah turun ke bawah arena, maka sekalian aja dia habisi. Dari situlah Ketua Tang menyatakan kalau divisi Pilnya sudah menyerah. Selanjutnya adalah divisi berjasa melawan divisi senjata, tapi uniknya sang ketua divisi senjata itu langsung menyatakan menyerah. Maka dari itu sekarang kita lanjut ke divisi selanjutnya, yaitu divisi 5 jiwa. Murid berambut ungu langsung turun tangan ingin membantai Xian Er. Tetapi Xian Er hanya butuh satu serangan maka dia nyawanya auto hilang. Dengan begitu divisi 5 jiwa pun menyatakan menyerah juga.
Alhasil membuat sang ayah alias ketua Tantai senang karena menciptakan divisi berjasa di bawah perlindungannya. Karena perkembangan divisi berjasa sungguh di luar nalar. Kemudian yang akan maju selanjutnya adalah murid bernama Kong Cheng. Dia percaya diri bisa melawan divisi berjasa karena katanya murid ini paling jenius yang tidak muncul bahkan 500 tahun sekali. Apalagi dia sudah mempelajari kitab makam kuno sampai ke tingkat 12. Kong Cheng menyuruh Xian Er untuk mundur, dia menganggap Xian Er bukanlah lawannya. Apalagi Kong Cheng cuma pengen bertarung dan menghabisi Tan Yun seorang. Sempat diperingati oleh ketua Tantai agar Xian Er mundur tetapi dia tidak mau. Xian Er pun masuk ke mode serius dengan mengeluarkan senjatanya. Gak cuma itu, teknik sayap pun digunakan, kecepatannya meningkat drastis, bahkan Kong Cheng yang sudah cukup cepat itu tidak bisa mengenai dirinya sama sekali. Xian Er menggunakan kecepatannya untuk membingungkan Kong Cheng. Di satu sisi dia juga melukai dirinya dan itu membuat Kong Cheng murka besar. Kekuatannya meningkat sampai ke alam jiwa tingkat ketiga, apalagi memunculkan banyak sekali sosok tubuh kloningan. Inilah teknik rahasia makam kuno abadi milik dia. Sempat disuruh mundur oleh Tan Yun tetapi Xian Er tidak mau. Dia yakin bisa mengalahkan orang ini. Serangan demi serangan dilancarkan, tetapi sebenarnya pertahanan milik Xian Er itu bukanlah pertahanan biasa. Sang ketua divisi 5 jiwa juga menyuruh Kong Cheng untuk berhati-hati. Dan dia menerjang dengan kecepatan tinggi sementara Kong Cheng menggabungkan seluruh tubuh klonnya melancarkan serangan juga. Dan adu kekuatan antar keduanya pun terjadi. Tetapi sayang milik Xian Er lebih kuat guys. Alhasil Kong Cheng pun tewas seketika. Ternyata teknik rahasia dari divisi jiwa kunonya itu tidak mampu bertahan melawan divisi berjasa. Itu membuat ketua divisi jiwa kuno terjatuh lemas. Ketua Tantai bangga bukan main kepada anaknya bisa menghabisi murid paling jenius dari divisi jiwa kuno. Dan dari sinilah sekarang pasti orang-orang gak berani merendahkan dia lagi. Memang teknik pemberian dari gurunya alias Tan Yun tidak dapat dipungkiri kesaktiannya guys. Tan Yun menyuruh Xian Er agar segera mundur karena pertarungan selanjutnya biarkan dia sajalah yang melanjutkannya. Tan Yun mengumumkan bagi kalian semua divisi jiwa kuno yang ingin balas dendam maka silahkan maju semua. Sang ketua divisi jiwa kuno merasa apa yang diomongkan oleh Tan Yun itu terlalu berlebihan. Divisi jiwa kuno tidak memiliki dendam terhadap divisi berjasa. Jadi sang ketua hanya ingin agar Tan Yun menunjukkan belas kasihan saja. Tidak perlu sampai menghabisi muridnya. Karena ketua divisi meminta dengan baik-baik tanpa menghina pihak lain, maka Tan Yun juga nggak ragu untuk menerima saran tersebut. Sekarang murid jenius yang pertama Tian Xiang bakal turun tangan untuk melawan Tan Yun. Tapi baru aja turun langsung Tan Yun tunjukkan kehebatan dari kecepatannya. Bahkan Tan Yun dengan mudah mencuri jepit rambutnya tanpa dia sadari. Dengan ini jelas Tan Yun menunjukkan kehebatannya dan Tian Xiang mengaku kalah. Di sana dia sungguh tak menyangka padahal dia merasa dirinya sudah cukup hebat tapi masih tetap kalah dengan bos Tan Yun. Di sana Tan Yun tiba-tiba memberikan sebuah nasihat kepada dirinya. Sehingga jalannya Tian Xiang masihlah jauh. Dengan ini Tian Xiang juga merasa senang sudah diberikan nasihat oleh Tan Yun. Dengan ini juga divisi jiwa kuno menyatakan kalau mereka mundur dari tantangan. Begitu juga divisi angin dan guntur juga langsung menyatakan menyerah karena ketua percaya bahwa muridnya sekarang masih tidak mampu mengimbangi kemampuan Tan Yun. Sehingga dia secara lapang dada menyuruh muridnya agar berfokus meningkatkan kekuatan dulu. Tetapi sang ketua divisi binatang jiwa langsung emosi menyuruh murid terkuatnya untuk maju melawan Tan Yun yang namanya adalah Ruolin. Katanya dia sudah menguasai buku suci makam kuno tingkat 12 dari 600 tahun lalu. Dan Ruolin ini pernah jadi juara daftar abadi hingga 300 tahun yang lalu. Ditambah lagi sekarang dia sudah mencapai ke tingkat 9 jiwa binatang. Dan inilah murid jenius sesungguhnya yang kemampuannya luar biasa sesuai dengan pencapaiannya yang pernah juara. Tetapi semua pujian tersebut tidak berlaku bagi Tan Yun.
Saking kuatnya Ruolin ini sampai-sampai ketua sekte memberikan peringatan kepada Tan Yun untuk berhati-hati. Selain ketua Tantai Sen Subing juga khawatir kepada Tan Yun, Ruolin yang disinggung oleh Tan Yun langsung menunjukkan kemampuan aslinya membuka portal jiwa. Seluruh tempat di sana berubah menjadi merah dan dipenuhi oleh jiwanya yang beterbangan. Sekarang tubuhnya juga dirasuki oleh kekuatannya dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Ledakan dari pertarungan ini membuat semua orang kaget. Meski begitu tetapi Ruolin percaya sekeras apapun tubuhnya Tan Yun itu juga pasti bisa dihancurkan. Serangan kedua pun dilancarkan, itu berhasil menghancurkan pertahanannya Tan Yun. Dari sinilah Tan Yun mulai serius yang akhirnya dia membuat formasi bintang. Dalam waktu singkat, formasi Tan Yun itu menghilangkan lautan darah Ruolin. Dilanjutkan, Tan Yun juga mengeluarkan lubang hitamnya. Dengan ini serangan dari Ruolin langsung terhisap ke dalam kekuatannya. Di dalam pikirannya juga sempat bingung gimana caranya Tan Yun bisa mengalahkan serangan terkuatnya. Apalagi serangan pedang terakhirnya itu harusnya tidak bisa ditahan. Sang ketua divisi binatang jiwa sampai memohon kepada Tan Yun untuk melepaskan muridnya. Tetapi sayang Tan Yun akan menunjukkan yang membuat Ruolin meninggal itu justru sang ketua divisi karena dialah yang menyuruh Ruolin untuk menghabisinya. Saking panik dan takutnya sang ketua divisi, maka dari itu dia pun berlutut di hadapan Sen Subing meminta agar Tan Yun melepaskan muridnya. Dia akhirnya memohon kepada ketua sekte karena sebenarnya Ruolin ini adalah putri satu-satunya milik sang ketua divisi binatang jiwa. Ketua Tantai kemudian memberikan syarat dirinya bisa menyelamatkannya asalkan bersumpah setia kepada ketua sekte. Dan akhirnya ketua Tantai menyuruh dirinya agar bertanya langsung kepada Tan Yun. Tapi sebelum bertanya, ketua Tantai itu sudah menyuruh Tan Yun agar melepaskan Ruolin menggunakan telepatinya. Dan sesuai janji, ketua divisi pun memohon. Sehingga Tan Yun pun melepaskan anaknya dengan alasan melihat ketulusan dari sang ketua divisi. Dan dengan ini divisi dari binatang jiwa menyatakan mundur. Selanjutnya adalah giliran divisi formasi. Sang ketua divisi tadi sempat kaget melihat Tan Yun yang menggunakan formasi kuno. Si ketua divisi pun berdiri. Dia mengatakan secara lantang meminta Tan Yun agar sekali-kali datang ke divisi formasinya. Karena dia melihat Tan Yun memiliki kemampuan yang hebat dalam menyusun formasi ini. Tetapi langsung Tan Yun balas, dia enggak ada waktu buat basa-basi dan enggak mau ke divisi formasi. Seketika langsung membuat sang ketua divisi formasi murka dan langsung memanggil muridnya yang sudah berada di tingkat tertinggi master formasi untuk melawan Tan Yun. Dan dengan ini cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.